Coba jujur sebentar dan jawab ini dalam hati kamu. Kalau hari ini kamu digaji 4 juta rupiah sebulan dan kita sudah masuk tahun 2026, apakah kamu benar-benar merasa aman secara finansial? Aman bukan dalam arti masih bisa makan atau masih bisa bayar kos, tapi aman dalam arti kamu tidak panik setiap kali akhir bulan mendekat. Aman dalam arti kamu tidak selalu cemas saat ada kebutuhan mendadak. Aman dalam arti kamu tahu kemana uangmu pergi dan kamu merasa pegang kendali atas hidupmu sendiri. Karena faktanya, banyak orang bekerja keras dari pagi sampai malam, berangkat sebelum matahari terbit, pulang saat langit sudah gelap, tapi tetap merasa hidupnya jalan di tempat. Harga kebutuhan naik perlahan tapi konsisten. Biaya makan, transportasi, sewa tempat tinggal, bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa murah, sekarang terasa menekan. Sementara gaji, naiknya seringkali tidak sebanding atau bahkan tidak naik sama sekali. Akibatnya, setiap awal bulan selalu ada niat baik. Niat untuk nabung, niat untuk lebih disiplin, niat untuk tidak boros. Tapi begitu pertengahan bulan datang, niat itu mulai terkikis oleh realita. Bukan karena kamu tidak pintar mengatur uang, bukan karena kamu tidak cukup disiplin, tapi karena sistem hidup hari ini memang tidak ramah untuk orang-orang bergaji pas-pasan. Kamu dipaksa bertahan, dipaksa menyesuaikan diri tanpa pernah benar-benar diajari caranya. Dan lama-lama, tanpa sadar, kamu mulai merasa lelah secara mental. Lelah menghitung, lelah menahan, lelah berharap bulan depan akan lebih baik, padahal polanya selalu sama. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau kamu berhenti sebentar dan benar-benar jujur. Buka kolom komentar dan tulis kondisi kamu sekarang. Kalau gaji kamu di bawah 4 juta, tulis gaji saya di bawah 4 juta. Kalau gaji kamu sekitar 4 juta, tulis sekitar 4 juta. Dan kalau gaji kamu di atas 4 juta, tulis di atas 4 juta. Jangan dipikirkan siapa yang baca, jangan malu, karena ini bukan soal pamer atau membandingkan diri. Ini soal mengakui posisi kita saat ini sebagai langkah awal untuk berubah. Saya ingin tahu kamu ada di posisi yang mana, dan lebih dari itu, saya ingin kamu sendiri sadar kamu sedang berdiri di titik yang mana dalam hidupmu. Karena video ini tidak dibuat untuk orang yang ingin cepat kaya, tidak dibuat untuk mereka yang suka teori keuangan tinggi tapi tidak pernah menyentuh realita. Video ini dibuat untuk orang-orang biasa yang ingin tetap hidup layak, ingin punya tabungan meski kecil, ingin tidur lebih tenang tanpa dihantui kecemasan soal uang, meskipun penghasilannya hanya 4 juta rupiah di tahun 2026. Dan kalau kamu masih menonton sampai detik ini, besar kemungkinan video ini memang untuk kamu. Masuk ke tahun 2026, satu hal yang hampir semua orang rasakan adalah hidup terasa makin sempit. Bukan karena kita malas bekerja, bukan karena kita kurang usaha, tapi karena biaya hidup terus naik tanpa benar-benar menunggu kita siap. Harga makanan naik, biaya transportasi naik, kebutuhan harian yang dulu terasa biasa, sekarang mulai terasa berat, bahkan untuk sekadar hidup normal tanpa berlebihan. Uang 4 juta rupiah yang dulu terasa cukup untuk bernafas, sekarang seringkali hanya cukup untuk bertahan. Belum lagi soal cicilan, entah itu cicilan motor, cicilan ponsel, cicilan pay letter, atau kewajiban bulanan lain yang dulu diambil dengan niat mempermudah hidup, tapi perlahan justru mengikat pergerakan kita. Setiap bulan, sebelum gaji benar-benar kita nikmati, sebagian sudah lebih dulu pergi. Dan seringkali, yang tersisa bukan rasa lega, tapi rasa was-was. Karena kita tahu, satu kejadian kecil saja bisa membuat semuanya berantakan. Di sisi lain, ada tekanan yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Tekanan sosial. Tekanan untuk ikut nongkrong, ikut acara, ikut gaya hidup. Tekanan untuk tetap terlihat baik-baik saja, tetap terlihat mapan, tetap terlihat tidak ketinggalan. Media sosial membuat segalanya tampak mudah dan indah. Orang liburan, orang beli barang baru, orang terlihat selalu melangkah maju. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup sendiri dan merasa tertinggal, meski sebenarnya kita sudah bekerja sekuat tenaga. Dan di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, merasa boros, merasa gagal, merasa tidak becus mengatur uang. Padahal kenyataannya, masalahnya bukan karena kamu terlalu banyak jajan atau terlalu sering beli kopi. Masalahnya bukan karena kamu tidak disiplin. Masalahnya adalah sistem hidup sekarang memang mahal. Mahal untuk ditempati, mahal untuk dijalani, dan tidak semua orang punya ruang untuk bernafas. Yang lebih berbahaya, tanpa strategi yang jelas, gaji berapapun akan selalu terasa kurang. Gaji naik sedikit, gaya hidup ikut naik, penghasilan bertambah, pengeluaran ikut membesar. Akhirnya kita berlari di tempat yang sama, lelah, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus, bukan hanya keuangan yang terkuras, tapi juga mental dan harapan.
Karena itu, sebelum kita bicara soal cara membagi uang, cara menabung, atau cara bertumbuh secara finansial, kita harus sepakat dulu satu hal. Kamu bukan sendirian, dan kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya hidup di zaman yang menuntut lebih banyak dengan bekal yang terbatas. Dan justru disinilah strategi dibutuhkan, bukan untuk menjadi kaya mendadak, tapi untuk bertahan dengan waras, hidup dengan layak, dan pelan-pelan membangun kendali atas hidupmu sendiri. Di titik ini, ada satu hal penting yang harus kita luruskan bersama. Gaji kecil bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Penghasilan yang terbatas tidak otomatis membuat hidupmu tidak berharga atau masa depanmu tertutup. Terlalu banyak orang hari ini yang menilai dirinya sendiri hanya dari angka di slip gaji. Seolah nilai hidup bisa diukur dari jumlah nol di belakangnya. Padahal, kenyataannya, gaji hanyalah kondisi sementara, bukan identitas dan bukan penentu akhir dari perjalanan hidupmu. Masalah sebenarnya bukan seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi seberapa besar kendali yang kamu miliki atas uang itu. Dua orang dengan gaji yang sama bisa menjalani hidup yang sangat berbeda. Yang satu selalu gelisah, selalu kekurangan, selalu merasa tertinggal. Yang lain mungkin hidup sederhana, tapi tenang, rapi, dan tahu apa yang harus dilakukan ketika masalah datang. Perbedaannya bukan di jumlah uang, tapi di sistem, di cara berpikir, di kesadaran bahwa uang harus diarahkan, bukan dibiarkan mengalir tanpa tujuan. Di fase hidup bergaji 4 juta rupiah, tujuan utama kita bukan langsung kaya, bukan langsung investasi besar-besaran, dan bukan mengejar gaya hidup tertentu. Tujuan utamanya adalah bertahan dengan cerdas, bertahan tanpa mengorbankan kesehatan mental, bertahan tanpa terus-menerus merasa gagal, bertahan sambil membangun fondasi yang kokoh, sedikit demi sedikit, karena tidak ada pertumbuhan yang sehat tanpa kemampuan bertahan. Banyak orang ingin langsung melompat ke fase bertumbuh, padahal fondasinya belum siap. Mereka ingin menabung besar, ingin investasi cepat, ingin hasil instan, tapi lupa bahwa tubuh dan pikiran masih kelelahan. Uang masih bocor kemana-mana, hidup masih reaktif. Padahal, bertahan dengan sistem yang rapi adalah bentuk kemenangan kecil yang sering diremehkan. Dari sanalah stabilitas lahir, dari sanalah kepercayaan diri perlahan tumbuh. Ingat satu hal ini baik-baik, orang bergaji 4 juta rupiah yang punya sistem, yang tahu kemana uangnya pergi, yang punya rencana meski sederhana, bisa hidup jauh lebih tenang dibandingkan orang bergaji 10 juta, tapi hidup tanpa arah, tanpa kontrol, dan tanpa perhitungan. Ketika uang dikelola dengan sadar, tekanan berkurang. Ketika hidup punya struktur, kecemasan menurun. Dan ketika kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, fokusmu kembali ke hal yang paling penting, membangun hidupmu sendiri, setahap demi setahap dengan ritme yang bisa kamu jalani. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke hal yang lebih praktis. Bukan teori, bukan idealisme, tapi cara nyata membagi dan mengelola gaji 4 juta rupiah agar hidupmu terasa lebih terkendali. Tapi ingat, semua strategi teknis hanya akan bekerja jika mindset ini sudah kamu pegang. Karena tanpa pola pikir yang tepat, metode terbaik pun akan runtuh di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu sekaligus paling sering dihindari. Bagaimana sebenarnya cara membagi gaji 4 juta rupiah supaya hidup tidak terus-terusan terasa sesak? Saya perlu sampaikan dari awal, ini bukan pembagian sempurna, bukan rumus sakti yang cocok untuk semua orang, dan bukan gaya hidup ideal ala buku keuangan. Ini pembagian yang masuk akal untuk hidup nyata, untuk orang biasa yang harus bertahan di dunia nyata dengan segala keterbatasannya. Langkah pertama, kita bicara soal kebutuhan wajib. Ini adalah pengeluaran yang tidak bisa kamu hindari, mau tidak mau harus dibayar. Biaya tempat tinggal, entah itu kos atau kontrakan, makan harian, transportasi untuk bekerja, pulsa atau internet, dan kebutuhan dasar lain yang benar-benar menunjang hidup dan pekerjaanmu. Di fase gaji 4 juta, kebutuhan wajib harus menjadi prioritas utama. Tapi dengan satu catatan penting, harus realistis dan terkendali. Bukan asal nyaman, bukan asal ikut-ikutan, tapi sesuai kemampuan. Disinilah banyak orang terjebak karena merasa tidak enak menurunkan standar, padahal menyesuaikan diri bukan berarti menyerah, tapi strategi bertahan. Setelah kebutuhan wajib, kita masuk ke bagian yang sering dianggap tidak mungkin, yaitu tabungan dan dana darurat. Banyak orang berkata gaji segini mana bisa nabung, tapi yang perlu diubah bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Tabungan di fase ini bukan tentang besar kecil, tapi tentang konsistensi dan komitmen pada diri sendiri. Dana darurat bukan untuk gaya hidup, tapi untuk melindungi kamu dari kepanikan ketika ada kejadian tak terduga. Meski hanya sedikit, menyisihkan uang di awal bulan untuk pos ini adalah bentuk tanggung jawab pada masa depanmu sendiri.
Bagian ketiga adalah gaya hidup, dan ini yang sering paling sensitif. Gaya hidup bukan berarti foya-foya, tapi ruang untuk menikmati hidup agar kamu tidak merasa sedang dihukum. Nongkrong sesekali, jajan kecil, hiburan sederhana, semua itu sah, selama porsinya jelas dan tidak merusak pos lain. Hidup tanpa jeda hiburan justru berbahaya, karena bisa membuatmu lelah dan akhirnya melampiaskan secara impulsif. Gaya hidup yang sehat bukan yang mahal, tapi yang terkontrol dan disadari. Terakhir, ada dana fleksibel. Ini adalah uang yang sengaja tidak diberi label terlalu kaku. Bisa untuk kebutuhan dadakan, bisa untuk bantu keluarga, bisa untuk keperluan yang tidak rutin tapi pasti muncul. Dana fleksibel ini penting agar hidupmu tidak terasa terlalu sempit. Tanpa dana ini, setiap kejadian kecil bisa berubah jadi stres besar. Dengan dana fleksibel, kamu memberi ruang bernafas untuk hidup yang memang tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Sekali lagi, pembagian ini bukan soal angka mati. Ini tentang kesadaran, tentang memberi nama pada uangmu agar kamu tahu fungsinya sebelum uang itu pergi. Banyak orang merasa uangnya selalu habis, padahal masalahnya bukan di jumlah, tapi di arah. Ketika uang punya tujuan, rasa panik berkurang dan hidup terasa lebih terkendali. Dan sekarang saya mau berhenti sebentar. Kalau selama ini kamu tidak pernah benar-benar membagi gaji, tidak pernah menetapkan pos, tidak pernah memberi arah pada uangmu, tulis satu kata ini di kolom komentar. Baru sadar, bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai pengakuan jujur pada diri sendiri bahwa hari ini kamu mulai belajar memegang kendali. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas satu hal yang sering dianggap mustahil oleh orang bergaji 4 juta. Bagaimana caranya tetap menabung meski dari sisa yang kelihatannya tidak ada. Di fase gaji 4 juta rupiah, kata nabung sering terdengar seperti lelucon. Bukan karena orang tidak mau menabung, tapi karena setiap kali melihat sisa uang di akhir bulan, yang ada justru rasa bingung dan lelah. Rasanya semua sudah habis untuk kebutuhan, untuk bertahan, untuk menutup kewajiban. Dan akhirnya, menabung selalu ditunda dengan alasan yang terdengar masuk akal, tapi terus diulang dari bulan ke bulan. Padahal masalah utama bukan di jumlah uang yang disisihkan, melainkan di waktu dan cara menyisihkannya. Banyak orang mencoba menabung dari sisa, menunggu akhir bulan, berharap masih ada yang bisa disimpan. Kenyataannya, sisa hampir tidak pernah ada. Uang cenderung menyesuaikan diri dengan ruang yang tersedia. Kalau kamu memberi ruang untuk dihabiskan, maka ia akan habis. Karena itu, kunci menabung bukan di besar kecilnya angka, tapi di kebiasaan menyisihkan di awal. Menyisihkan uang di awal bulan meski jumlahnya kecil adalah pesan kuat yang kamu kirimkan ke diri sendiri. Pesan bahwa masa depanmu layak diperjuangkan. Pesan bahwa kamu tidak hidup hanya untuk hari ini. Dari sisi psikologi uang, tindakan kecil ini membangun identitas baru dalam pikiranmu. Kamu tidak lagi merasa sebagai orang yang tidak bisa nabung, tapi sebagai orang yang sedang belajar menjaga diri sendiri. Pelan-pelan, tapi konsisten. Kesalahan yang sering terjadi adalah membandingkan tabungan sendiri dengan orang lain. Melihat orang lain bisa menyimpan jutaan setiap bulan, lalu merasa tabungan kecil kita tidak ada artinya. Padahal tabungan bukan lomba, tabungan adalah perlindungan. Perlindungan dari rasa panik, perlindungan dari keputusan impulsif, perlindungan dari hidup yang selalu reaktif. Uang yang sedikit tapi ada, jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Kesalahan lain adalah menjadikan tabungan sebagai korban pertama saat ada keinginan atau kebutuhan mendadak. Setiap ada acara, setiap ada diskon, setiap ada ajakan, tabungan yang dikorbankan. Lama-lama, tabungan tidak lagi terasa penting karena selalu bisa diambil kapan saja. Disinilah disiplin diuji. Tabungan seharusnya diperlakukan seperti kewajiban pada diri sendiri, bukan sisa yang bisa diambil seenaknya. Ingat, menabung di fase ini bukan soal mengejar angka besar. Tujuannya adalah membangun kebiasaan dan rasa aman. Sedikit demi sedikit, kamu sedang melatih otot finansialmu. Dan seperti otot pada tubuh, ia tidak tumbuh dalam semalam. Tapi jika dilatih terus, ia akan membuatmu lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Jadi jika hari ini kamu hanya bisa menyisihkan sedikit, jangan meremehkannya. Jangan merasa gagal, karena yang sedang kamu bangun bukan sekedar saldo, tapi pola hidup. Dan pola hidup yang sehat, meski dimulai dari langkah kecil, akan membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjalani gaya hidup yang cerdas, tanpa harus merasa minder, tanpa harus merasa tertinggal, meski penghasilanmu terbatas. Salah satu sumber kelelahan terbesar bagi orang bergaji 4 juta rupiah bukan hanya soal uang, tapi soal perasaan. Perasaan tertinggal, perasaan kurang, perasaan seolah hidup kita tidak sebaik orang lain. Dan semua itu sering diperparah oleh satu hal yang kita lihat setiap hari, media sosial.
Di sana, hidup orang lain terlihat selalu naik kelas, liburan terus, nongkrong terus, beli barang baru terus, tanpa pernah terlihat sisi capeknya, cicilannya, atau kecemasannya. Masalahnya, kita membandingkan hidup nyata kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Kita melihat hasil, tapi tidak pernah melihat proses dan bebannya. Akhirnya, tanpa sadar, kita memaksakan iri untuk ikut. Ikut nongkrong walau dompet sudah tipis, ikut beli walau sebenarnya tidak butuh, ikut gaya hidup tertentu hanya agar tidak merasa ketinggalan. Padahal setiap kali kita memaksakan diri, yang kita korbankan bukan cuma uang, tapi ketenangan. Di fase gaji 4 juta, gaya hidup cerdas berarti berani menetapkan prioritas. Bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya ingin terlihat penting. Prioritas bukan berarti hidup jadi menyedihkan, tapi hidup jadi lebih jujur. Kamu boleh menikmati hidup, tapi dengan versi yang sesuai kemampuanmu. Kamu boleh bersenang-senang, tapi tanpa harus membayar dengan kecemasan di akhir bulan. Hidup layak tidak selalu berarti hidup mewah. Hidup layak adalah ketika kebutuhan dasar terpenuhi, pikiran lebih tenang, dan kamu tidak terus-menerus dikejar rasa takut soal uang. Hidup layak adalah ketika kamu bisa menolak ajakan yang tidak sejalan dengan kondisimu, tanpa merasa rendah diri. Hidup layak adalah ketika kamu bisa berkata cukup, dan benar-benar merasa cukup. Banyak orang terlihat kaya tapi hidupnya penuh tekanan. Banyak orang terlihat mapan tapi setiap bulan berjuang menutup lubang yang sama. Sementara ada juga orang yang hidup sederhana tapi tidur lebih nyenyak karena tahu hidupnya berada dalam kendali. Dan di titik ini, pilihan ada di tanganmu. Bukan pilihan untuk pamer, tapi pilihan untuk tenang. Ingat satu kalimat ini baik-baik. Hidup layak itu bukan kelihatan kaya, tapi tidur nyenyak tanpa cemas uang. Dan ketika kamu mulai menjadikan ketenangan sebagai tujuan, bukan penilaian orang lain, gaya hidupmu akan berubah dengan sendirinya, lebih sadar, lebih ringan, dan jauh lebih manusiawi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan orang bergaji 4 juta, yang tanpa sadar membuat kondisi keuangannya sulit bergerak ke depan. Di bagian ini, saya ingin kamu benar-benar fokus. Bukan untuk melakut-lakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena seringkali, bukan kesalahan besar yang menghancurkan kondisi keuangan seseorang, melainkan kebiasaan kecil yang dianggap sepele dan dibiarkan bertahun-tahun. Dan di fase gaji 4 juta rupiah, kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak jauh lebih besar dari yang kita kira. Kesalahan pertama adalah menabung di akhir, menunggu sisa, menunggu kalau masih ada. Masalahnya, akhir bulan hampir selalu datang dengan tangan kosong. Selalu ada kebutuhan tambahan, selalu ada pengeluaran tak terduga. Ketika menabung dijadikan prioritas terakhir, maka ia akan selalu kalah. Dan jika pola ini terus diulang, bukan hanya tabungan yang tidak pernah tumbuh, tapi kepercayaan pada diri sendiri juga perlahan terkikis. Kesalahan kedua adalah tidak memiliki dana darurat. Banyak orang merasa dana darurat bisa ditunda, karena merasa hidupnya baik-baik saja. Sampai akhirnya satu kejadian kecil datang. Sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Tanpa dana darurat, keputusan yang diambil seringkali impulsif dan mahal. Utang bertambah, stres meningkat, dan satu masalah kecil berubah menjadi krisis berkepanjangan. Kesalahan ketiga adalah merasa semua harus diikuti. Semua tren, semua ajakan, semua standar hidup yang terlihat di sekitar. Takut dibilang tidak gaul, takut terlihat tertinggal. Padahal, mengikuti semuanya dengan kemampuan terbatas hanya akan membuat hidupmu terus terengah-engah. Tidak semua hal harus kamu ikuti, tidak semua kesempatan harus kamu ambil, dan mengatakan tidak adalah bentuk kedewasaan finansial yang sering diremehkan. Kesalahan terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya, adalah menunda belajar soal keuangan, merasa nanti saja, merasa belum waktunya, merasa terlalu ribet. Padahal setiap bulan kamu berhadapan dengan uang, setiap hari kamu membuat keputusan finansial, sadar atau tidak. Menunda belajar berarti membiarkan kesalahan yang sama terulang dengan konsekuensi yang semakin besar. Ingat ini baik-baik, satu kesalahan kecil hari ini bisa menjadi masalah besar 5 tahun ke depan. Bukan karena kamu tidak mampu berubah, tapi karena kamu memilih menunda. Dan video ini ada di hadapanmu bukan secara kebetulan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa kamu masih punya waktu untuk memperbaiki arah sebelum semuanya terasa terlalu berat. Di bagian terakhir nanti, kita akan bicara tentang harapan, tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih aman meski dimulai dari kondisi yang sederhana. Kalau kamu masih berjuang dengan gaji 4 juta rupiah hari ini, saya ingin kamu dengar ini baik-baik. Itu bukan aib, itu bukan tanda kamu gagal. Itu bukan bukti bahwa kamu kurang pintar atau kurang berusaha.
Itu adalah proses. Proses hidup yang sedang kamu jalani dengan segala keterbatasan dan tantangannya sendiri. Dan setiap orang punya garis start yang berbeda-beda. Tidak semua orang diberi jalan yang lapang sejak awal. Ada yang harus berjalan lebih pelan sambil belajar, sambil jatuh, sambil memperbaiki diri. Tapi langkah pelan bukan berarti langkah yang salah. Selama kamu masih bergerak, selama kamu masih mau belajar dan berusaha, kamu masih berada di jalur yang benar. Yang membuat seseorang benar-benar tertinggal bukan kondisi awalnya, tapi ketika ia berhenti mencoba mengatur hidupnya sendiri. Gaji kecil bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita menyerah dan membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Ketika kita berhenti membuat rencana, berhenti peduli kemana uang pergi, berhenti percaya bahwa masa depan bisa diperbaiki. Disitulah masalah sebenarnya dimulai, bukan di angka gaji, tapi di sikap terhadap hidup. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, sedang membentuk versi dirimu di masa depan. Saat kamu memilih menyisihkan uang meski sedikit, saat kamu berani menolak gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan, saat kamu mulai belajar dan memperbaiki pola. Semua itu mungkin tidak terasa besar sekarang, tapi 5 atau 10 tahun ke depan, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena tidak menyerah. Jangan meremehkan prosesmu hanya karena terlihat sederhana. Tidak semua perjuangan harus terlihat megah untuk menjadi bermakna. Yang penting adalah konsistensi dan keberanian untuk terus melangkah. Dan jika hari ini kamu masih di tahap bertahan, tidak apa-apa. Bertahan dengan sadar adalah bentuk kekuatan. Dari sanalah pertumbuhan yang sehat akan lahir. Di bagian terakhir, saya akan mengajak kamu untuk melangkah 1 tingkat lebih jauh. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan kesadaran bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sekarang, sebelum video ini benar-benar selesai, saya mau tanya satu hal terakhir ke kamu. Dan saya harap kamu tidak hanya memikirkannya, tapi juga benar-benar menuliskannya. Karena seringkali, perubahan dimulai dari keberanian untuk mengakui apa yang paling sulit. Apa bagian tersulit dari mengatur keuangan kamu saat ini? Apakah menabung yang terasa selalu mustahil? Apakah mengatur pengeluaran yang sering bocor kemana-mana? Apakah godaan gaya hidup yang datang dari lingkungan dan media sosial? Atau justru penghasilan yang belum naik meski kamu sudah berusaha sebaik mungkin? Tulis jawabannya di kolom komentar. Tidak perlu panjang, tidak perlu rapi. Tulis apa adanya. Saya baca satu persatu. Dan siapa tahu dari jawabanmu, kamu juga membantu orang lain yang sedang berjuang di posisi yang sama, tapi belum berani bersuara. Channel ini dibuat bukan untuk menggurui, bukan untuk pamer pencapaian, tapi untuk belajar bersama. Dari sudut pandang orang biasa, dari realita hidup yang nyata, dari kondisi yang mungkin tidak sempurna, tapi masih bisa diusahakan. Kalau kamu merasa video ini relevan dengan hidupmu, kalau kamu merasa akhirnya ada yang berbicara dengan bahasa yang kamu pahami, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak menjanjikan jalan pintas. Kita membahas cara bertahan dengan waras, hidup dengan layak, dan pelan-pelan membangun masa depan yang lebih aman. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir video ini. Jaga dirimu, jaga keuanganmu, dan sampai bertemu di video berikutnya.